Sekarang jam 6.47. Pikun itu bakal datang sekitar jam, sebenarnya di jadwal tuh jam 6.50, cuman biasanya agak telat kan. Ini udah siap dengan baju putihku yang baru gini. Ini pakai celana yang kemarin sama masih kaos kaki yang sama. Ini dia outfitku, kerudungnya juga sama. Ini ada ininya, ada apa, inilah pokoknya gitu deh. Habis ini mau turun. Hari ini agak telat sih sebenarnya bangunnya, gara-gara tadi sebenarnya alarmku udah nyala, cuman habis itu aku tidur lagi, jadi agak telat. Nih bersama sepatuku, ini udah nggak terlalu foamy, mungkin gara-gara kemarin habis tak cuci terus tak keringin, jadi kayak udah nggak seenak waktu awal lah. Dan juga ini mungkin sekarang udah sekitar berapa kilo ya, 5 kali 10 50 apa 50 kilo ya, mungkin sekitar 50-an kilo atau bahkan lebih, atau bahkan udah mencapai 100 kilo ya, aku nggak tahu. Yang akan berangkat nih bersama saudaraku. Goodbye. Aku bakalan sampai jam 7, sampai jam 5:17.00. Cuman nggak tahu bakal telat apa enggak, tapi yang jelas gitu deh. Ini hari ini makeup day aku. Gitu deh. Oh ya, berasku beneran habis, beneran nol. Jadi ya udah, hari ini tuh pilihannya kalau aku mau makan malam, kalau nggak mie super bubur, kalau nggak ya beli gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia bersama melawan ancaman narkoba. Dan sebelum sesi saya serahkan, kita saksikan dulu video yang berikut. Ada satu hal yang menentukan sejarah sebuah bangsa, bukan kekayaan alam, bukan kecanggihan teknologi. Iya itu. Hari ini, ribuan generasi muda memulai perjalanan baru, perjalanan untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Di balik setiap langkah ada cita-cita, di balik setiap mimpi ada tanggung jawab. Apa sih AI semua, padahal menurutku masih bagusan biasa tau. Padahal video kayak gini seharusnya enggak sih. Indonesia, Dr. Natali Sastro SAG MSc. Untuk itu kami persilakan langsung kepada moderator untuk mengawali sesi kuliah dan ketawa Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari benua Asia, Amerika Latin, Eropa, dan termasuk juga benua Amerika. Tepuk tangan luar biasa. Saya akan bagian siapapun ya. 14 tahun tugasnya wajib dari undang-undang. Jadi sekarang lagi materi pertama. Ini dari BNN. Gila, ngantuk banget. Mana nggak terlalu jelas gitu dia ngomong apa. Public speakingnya jujur lebih enak ibunya yang kemarin, yang ibu tambang kemarin. Sekarang ngantuk banget. Masih coba cari posisi.
siapa ini dan sebagainya dengan foto dan video dijelaskan. Sehingga mungkin kacanya lebih sedikit kalau dari pengalaman aku sendiri. Dan apa-apa di sini untuk menjadi langkah, mungkin di sini aku mau foto ini kali untuk teman-teman yang mau discuss about anything, nanya-nanya apapun itu tentang kalian about itu gimana, atau kalian punya filosofi yang lain, boleh banget. Ada yang mau nanya? Ayo buat bertanya, ayo pokoknya ini cara Pak Fatima dalam membagi tugas sebagai PUI dan tugas sebagai anak kedokteran. Nah, karena itu kan susah sekali kan untuk membaginya. Dan apakah Kak Fatima ada tips untuk teman-teman maba-maba dari semua fakultas bagaimana sih cara menjalani Jalinan baru melihat negara luar gitu ya, bahkan mendapatkan beasiswa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kalau lihat definisinya panjang gitu ya, kita coba pahami bentuk-bentuknya biar gampang ya. Next please. Next slide ya. Nah jadi peserta perundingan dari Ketua Satgas langsung. Kini kita akan masuk ke masalah layanan disabilitas di kampus Universitas Indonesia dan akan disampaikan langsung oleh salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ibu Profesor Dr. Multania Mayanti Tawang CSS MSI DEA. Kepada Prof. Nia kami persilakan. semuanya. Mari kita mulai dengan awal dulu. Yang akan bicara mengenai Universitas Indonesia sebagai kampus inklusif. Saya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan juga penulis keduanya adalah Dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Indonesia. Teman-teman dan sesi kajian umum bersama Romak dengan moderator Kak Laura Keisha Mutiara. Selamat sore, kan saya 2 tahun lalu aku berdiri di sini juga di acara ospek juga, tapi aku jadi moderator. Akhirnya aku jadi guest star. mungkin selanjutnya aku bisa jadi Bang Jerome ya. Jadi semuanya bisa, ada kesempatan di situ. Benar dong. Oke, mungkin kita boleh duduk kali ya Bang ya. Aku di Sebelah sini. Di sini? Iya. kamu lagi ke kanan. Keberanian untuk memulai sesuatu itu yang paling penting. Dan itu yang paling krusial karena banyak orang yang akhirnya tidak memulai. Gitu. Karena banyak mikir takut gagal, takut dikatain orang, takut apa ya diejek teman-teman, gitu, ya kan? Nah itu jadi fase untuk berani mulai itu yang paling menurut aku krusial dan penting dan itu yang paling susah. Diri sendiri, sendiri. Betul. Jadi kalau tahu dengan apa orang sih. Kayak aku tidur, aku berangin, tapi aku masih lumayan sehat. Jadi aku kayak rasa waktu itu ya ini agak sekarang masih belum sakit bisa aja. Maka konsistensi atau motivasi itu akan muncul sendirinya. Karena dipaksa oleh goal yang kita punya. Karena kita mau, maka konsistensi itu ada. Akan susah ketika kita nggak tahu goal apa yang kita mau. Menurut aku nggak ada yang belajar, nggak akan ada yang belajar sekeras itu. Jadi menurut aku konsistensi dan motivasi itu muncul dengan sendirinya ketika kita punya goal yang ingin kita capai. Nah, berarti soalnya sendiri itu loh, ya. Tahu. Intinya, Limanya besar ya. Oh, bisa. ya pokoknya
Apa ya kalau kita dari batu ke air kayak gini. Jadi intinya influence kayak gitu bahwa kita influence ke keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita. Itu dari lingkungan itu ketika mereka sudah influence kita bisa dibalik lagi ke teman yang kita nggak bisa influence. Kita nggak bisa reach. Dan dari situ nyebar lagi dan sekarang apalagi dari sosial media itu sangat bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi kita punya suara, kita punya sosial media, ya jangan pernah merasa oh aku gak berdampak. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti punya dampaknya. Betul. Nanti juga orang itu. Oke, jadi menurut Bang Jeremy sendiri berarti artinya dari agent of change itu sebenarnya bisa beda-beda ya Bang? Yes. Tergantung dari orangnya dan juga tentang maknanya gitu. Sebenarnya tindakan itu nggak harus sesuatu yang luar biasa, nggak harus 100.000 orang gitu ya Bang. Yang penting kita udah bisa berdampak kepada orang sekitar kita dan menurutku juga dari Bang Jeremy seperti bilang gitu ya. Atau benar-benar mendalami satu bidang aja ya. Fun fact tadi sebelum kesini, tadi gue nanya, Bang, menurut Bang Jero, pilih jadi generalis atau spesialis? Persis sebenarnya. Oke, thank you. Gini, aku akan ngambil tengah-tengahnya. Jadi kalau generalis itu kan kayak gini, ya kan kayak banyak yang bisa-bisanya tapi nggak ada. Kalau spesialis itu kayak satu tapi dalam. Nah aku ingin, menurut aku yang ideal adalah huruf T. Jadi ada kayak gini tapi ada kayak gini gitu. Jadi setengah-setengah. Jadi aku nggak tahu teorinya apa tapi mungkin huruf T kali ya yang perlu diingat. Kenapa? Karena aku menerapkan ini dalam diri aku. Dulu aku suka banget matematika maksudnya. Terus aku ikut olimpiade. Ketika aku ikut olimpiade, aku pernah ikut olimpiade di UI. Di situ momen kesadaran aku gitu. Dibandingin orang-orang yang benar-benar jago banget matematikanya, aku nggak bisa bersaing sama mereka. Oke, soal pertama, kalau aku nulis DR, ya, huruf B, huruf R, huruf O, M, A, G, terus B lagi, R lagi dan seterusnya, berulang terus. Di urutan ke-100, aku tulis di apa? Kalau kalian tahu ganti dari Bapak Teknik, jadi Bang Yadi. Jadi sebenarnya belajar kalau ada PRO, MAG atau 60. Jadi tinggal 100 dibagi 6 aja, sisa 4 nanti untuk Bapak atau untuk M. Saya di Bapak. Anggota nggak boleh segede pertama kali. Iya, mantap. Boleh dong. Wah, urutan dulu. Wow. Oke, aku baca gimana nanti ya? Oke, aku bacain aja soalnya ya. Aku bacain. Ada sebuah persegi panjang, lebarnya X, panjangnya X plus 2, kelilingnya 50. Berapakah luasnya? Oke, anak-anak ini. Oke, boleh jalan-jalan. Yo. Kecewa. Penonton kecewa. Oke, sambil diajari. Nanti yang ajarnya bagus bisa jadi mata banget. Oke semuanya, pertama-tama pagi tadi. Maka saya bersama kalian dari teknik metalurgi dan material. Jadi sini kita punya persegi panjang, lebarnya itu X tambah 2. Seperti yang kita tahu, persegi panjang itu 2 kali lebar ditambah 2 kali panjang. Jadi di sini luas persegi panjang itu kita tinggal dikalikan dengan X ditambah 2 dikali dengan X tambah 2 ayo keliling X tambah 2 ini hasilnya
menghasilkan 2x ditambah, ini kita kali lagi 2x ditambah 4. Nah di sini udah ada 2x-nya, ini kita sama dengan 50 sama dengan 4x ditambah 4 sama dengan 50. Nah di sini tinggal kita 4-nya kita keluarkan. Aku mau dari nanti gitu. Dari nanti, oke gitu. Gimana gitu? Gitu ya. Aku mau dari nanti, semua mau oke. Habis nanti, gue gitu ya. Oke. Nggak usah. Terima kasih. Jadi ini desainnya di bagian atas dan gini kan. Nah di sini tuh bisa buat jalan, ini nggak nyampe nih, orang jalan tuh di sini. Ini tuh kayak step kaki gitu, jadi dia beda ketinggian. Tapi kalau yang sini sama yang kursi ini itu sama. Nah, terus di atas sana itu ternyata ada bisa buat jalan. Jadi ada orang yang jalan di atas situ. Nah di sini tuh bisa jalan, ya ini tuh kayak bisa gitu ya, lewat kelihatan apa enggak, pokok intinya di situ bisa jalan lurus kayak keren gitu. Tapi ketika kamu jalan di sana terus lihat bawah tuh kayak gila serem banget, itu pasti gila serem banget gitu deh. Jadi ini bis yang full, ini jam 5:30 kurang, jam 5:22. Ini udah mau, ini mendung banget, ini kayaknya mau hujan. Kita lagi mau nunggu pikun, kayaknya sih beneran mau hujan ya, soalnya semengerikan ini. Langitnya juga ini deh, kita lagi mau nunggu pikun. Tadi habis kedatangan sama ya gitu deh, mantap.